Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mutia Nur Amalia dari Stikes Akbid Wijaya Husada akan mempresentasikan sistem perkemihan. Ginjal merupakan organ yang berbentuk seperti kacang. Nah, ginjal ini berwarna merah tua. Si ginjal juga terletak di sisi kolomna vertebralis. Ginjal sangat dilindungi dengan baik dari trauma langsung karena di dalam posterior dilindungi oleh tulang-tulang kosta dan juga otot-otot yang meliputi kosta, sedangkan di anterior dilindungi oleh bantalan usus yang sangat tebal. Fungsi utama ginjal yaitu untuk filtrasi, reabsorpsi, dan juga ekresi, yaitu untuk memelihara keseimbangan cairan, elektrolit, dan juga asam basa. Pada orang dewasa, ginjal itu panjangnya 12-13 cm. Nah, lebarnya itu 6 cm. Sedangkan beratnya itu 120-150 gram. 95% dewasa memiliki jarak antara kutub ginjal yaitu 11-15 cm. Vena renalis menyalurkan aliran darah ke vena cava inferior yang terletaknya di sebelah kanan garis tengah. Akibatnya, vena renalis kiri kira-kira lebih panjang dari vena renalis kanan. Gambaran anatomi ini membuat ahli bedah transplantasi lebih memilih ginjal bagian kiri untuk didonorkan dan kemudian diputar dan ditempatkan pada pelvis kanan resispen. Saat arteri renalis masuk ke dalam hilius, arteri tersebut bercabang menjadi arteria interlobaris yang berjalan di antara piramid. Selanjutnya membentuk arteria arcuata yang melengkung melintasi basis piramid-piramid tersebut. Arteria arcuata kemudian membentuk arteriola interlobulus yang tersusun paralel dalam konteks. Nah, arteriola interlobularis ini selanjutnya membentuk arteriola afferent, yaitu akan berakhir pada rumbai-rumbai kapiler yang disebut glomerulus. Nah, rumbai-rumbai kapiler atau glomerulus ini bersatu membentuk arteriola efferent yang kemudian bercabang membentuk sistem portal kapiler yang mengelilingi tubulus dan kadang-kadang disebut dengan kapiler peritubular. Darah yang mengalir melalui sistem portal ini akan dialirkan ke dalam jalinan vena. Selanjutnya menuju vena interlobularis, vena arcuata, vena interlobularis dan vena renalis, dan akhirnya mencapai vena cava inferior. Ginjal dilalui oleh sekitar 1200 ml per menit darah yang suatu volumenya itu yang sama dengan 20-25% curah jantung. 5000 ml per menit. Lebih banyak 90% darah yang masuk ke ginjal berada pada konteks, sedangkan sisanya dialirkan ke medula. Nefron adalah unit fungsional di ginjal. Nah, di dalam setiap ginjal itu terdapat sekitar 1 juta nefron yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Setiap nefron terdiri dari kapsula Bowman yang mengitari rumbai kapiler, glomerulus, tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal yang mengosongkan diri ke dalam ductus kolektivitas. Korpuskulus ginjal itu terdiri dari kapsula Bowman dan juga rumbai kapiler glomerulus. Istilah glomerulus ini seringkali digunakan untuk menyatakan korpuskulus ginjal. Kapsula Bowman itu merupakan suatu invaginasi dari tubulus proksimal. Kapsula Bowman itu dilapisi oleh sel-sel epitel, yaitu sel epitel parietal dan sel-sel epitel visceral. Aparatus juxtaglomerulus itu pada lokasi ini, sel-sel juxtaglomerulus ini dinding arteriol afferent mengandung granula sekresi yang diduga mengeluarkan renin. Renin adalah suatu enzim yang penting pada pengaturan tekanan darah. Menurut teori pertama, sel-sel juxtaglomerulus ini berfungsi sebagai baroreseptor atau sensor tekanan. Dan menurut teori kedua, sel-sel makula densa tubulus distal bertindak sebagai kemoreseptor yang sensitif terhadap
natrium, dan cairan tubulus. Sistem renin-angiotensin yaitu pengeluaran renin dari ginjal yang akan mengakibatkan pengubahan angiotensinogen ke angiotensin pertama. Angiotensin pertama ini kemudian diubah menjadi angiotensin yang kedua oleh suatu enzim konversi yang ditemukan di dalam kapiler paru-paru. Nah, yang angiotensin kedua ini meningkatkan tekanan darah melalui efek vasokonstriksi arteriola varifer dan merangsang aldosteron. Sekitar 1/5 dari plasma atau 125 ml per menit dialirkan melalui glomerulus ke kapsula Bowman yang dikenal dengan istilah glomerular filtration rate atau GFR. Atau laju filtrasi glomerulus adalah jumlah filtrasi yang terbentuk per menit. Proses filtrasi pada glomerulus ini dinamakan ultrafiltrasi glomerulus karena filtrat primer mempunyai komposisi sama seperti plasma kecuali tanpa protein. Cara yang paling akurat untuk mengukur GFR adalah dengan menggunakan inulin, yaitu suatu zat yang difiltrasi glomerulus dengan bebas dan tidak diekskresi maupun diabsorpsi oleh tubulus. Filtrasi atau zat-zat filtrasi ginjal dibagi menjadi 3, yaitu elektrolit. Elektrolit itu terdiri dari natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan bikarbobat, klorida, dan fosfat. Yang kedua itu non-elektrolit, yaitu dari glukosa, asam amino, metabolit hasil metabolisme, protein seperti urea, asam urat, dan kreatin. Yang ketiga yaitu air. Setelah filtrasi, langkah kedua dalam proses pembentukan urin adalah reabsorpsi selektif zat-zat yang sudah difiltrasi. Proses reabsorpsi dan sekresi berlangsung baik melalui mekanisme transport aktif melalui pasif. Ureter. Ureter adalah perpanjangan tubular berpasangan dan berotot dari pelvis ginjal yang merentang sampai kandung kemih. Setiap ureter panjangnya itu 25-30 cm atau 10-12 inci dan berdiameter 4-6 mm. Yang kedua itu dinding ureter terdiri dari 3 lapisan jaringan, yaitu lapisan terluar, lapisan tengah, dan lapisan terdalam. Lapisan terluar itu ada lapisan fibrosa, lapisan tengah itu ada muscularis longitudinal. Nah, lapisan terdalam itu ada epitelium mukosa. Lapisan otot memiliki aktivitas peristalk, instrik, gelombang peritals mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kandung kemih. Kandung kemih itu adalah suatu kantong berotot yang dapat mengempis, terletak di belakang simfisis pubis. Kandung kemih mempunyai 3 muara, yaitu 2 muara ureter dan 1 muara uretra. Sebagian besar dinding kandung kemih tersusun dari otot polos yang disebut musculus destrusor. Uretra adalah saluran kecil yang dapat mengembang, berjalan dan kandung kemih sampai ke luar tubuh. Panjangnya pada wanita itu adalah 1,5 inci dan pada laki-laki itu sekitar 8 inci. Muara uretra keluar tubuh disebut meatus urinarius. Pada laki-laki, kelenjar prostat yang terletak tepat di bawah leher kandung kemih, mengelilingi uretra di sebelah posterior dan lateral. Pada pria terdiri dari yang pertama, uretra postatria, yaitu dikelilingi oleh kelenjar prostat. Yang kedua, uretra membranosa adalah bagian yang berdinding tipis dan dikelilingi otot rangka sphincter uretra externa. Yang ketiga yaitu uretra cavernosa, merupakan bagian yang menerima duktus kelenjar bulburetra dan merentang sampai orifisium uretra externa pada ujung penis.